Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan bersama saya Kamaria. Pemirsa, kulit yang cerah merupakan idaman hampir setiap wanita di Indonesia. Meningkatnya ragam produk kecantikan yang dapat mencerahkan kulit tidak pernah sepi diburu. Permintaan pasar yang tinggi akan produk pencerah kulit membuat beberapa klinik kecantikan ikut menawarkan prosedur untuk mencerahkan kulit, yaitu infus whitening. Dan Ruang Sehat hari ini akan membahas semua tentang infus whitening bersama dengan Dr. Susi Wulansari atau Dr. Wulan. Assalamualaikum Dr. Wulan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi, senang sekali hari ini. Oke dokter, ini kita berbicara mengenai infus whitening. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kulit yang cerah ini menjadi idaman semua para wanita, begitu dok ya. Oke dokter, pertanyaan kenapa sih wanita itu lebih suka kulit mereka itu putih dan lebih cerah begitu dok? Oke, kalau menurut saya ya, kenapa wanita itu dia lebih sukanya yang berkulit putih? Karena wanita itu identik dengan kata cantik ya. Pokoknya kalau dibilang cantik atau dipuji gitu ya, seneng banget. Betul. Nah, sedangkan standarisasi untuk cantik itu di masyarakat itu berkulit putih. Nah, makanya wanita ini kenapa sampai melakukan berbagai cara gitu ya, gimana caranya biar kulitnya putih, itu salah satunya karena mungkin standarisasi di masyarakat yang kalau cantik itu harus terlihat putih gitu atau cerah. Nah, selain itu juga kan kalau untuk kulit putih itu biasanya dikaitkan dengan perangainya nih lemah lembut, terus bersih, rapi. Nah, kayak gitu sih kalau menurut saya. Makanya perempuan itu seneng banget tuh kulitnya lebih kulit putih, lebih putih, lebih cerah begitu. Dan juga memang kalau kita itu mempunyai kulit yang putih cerah itu, kalau pakai baju apapun dok ya itu selalu bagus dan gitu. Lebih pede gitu. Infus whitening biasanya kan orang itu katanya sih kalau dengan infus whitening ini bisa memutihkan secara instan katanya dok ya. Nah lalu apa sih dok sebenarnya kandungan di dalam infus whitening ini dok? Untuk kandungan yang ada di dalam infus whitening itu sebetulnya kombinasi dari berbagai jenis ya, ada vitamin dan juga ada antioksidan. Nah, salah satu di antaranya ada vitamin C. Kita tahu vitamin C itu merupakan vitamin dan juga antioksidan, yang mana fungsinya ini dia dapat membantu mencerahkan kulit karena dia dapat menghambat proses melanin. Kemudian dia juga dapat membantu untuk menyembuhkan luka, si vitamin C ini. Kemudian dapat membantu merangsang atau meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh, yang mana produksi kolagen sendiri juga dapat bermanfaat untuk kulit kita tentunya. Kemudian selain vitamin C ada juga glutathione ya. Glutathione itu dia merupakan antioksidan juga, yang mana secara alami itu dia memang diproduksi di dalam tubuh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, usia itu dia semakin menurun. Jadi makanya kita butuh dari luar. Nah, fungsi dari glutathione ini dia sebagai tadi antioksidan juga. Antioksidan itu penangkal radikal bebas ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu radikal bebas itu sinar matahari, terus polusi, asap rokok kayak gitu, itu termasuk radikal bebas. Nah, si glutathione itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas, yang tentunya akan bagus juga untuk kulit ya, membantu mencerahkan kulit karena tadi bisa menghambat proses melanin juga. Kemudian selain itu ada juga kolagen. Kolagen ini merupakan suatu protein yang sama tadi seperti glutathione, dia itu diproduksi sendiri di dalam tubuh. Cuman seiring berjalannya waktu ya sama dia berkurang juga. Nah, fungsinya kalau si kolagen ini dia lebih ke kesehatan gigi dan juga otak, sama dia bisa melembabkan kulit. Jadi fungsinya beda dengan glutathione sama vitamin C. Tadi yang mencerahkan, kalau ini dia sebagai elastisitas kulit gitu, kayak bikin kulit tambah lembab, lebih moisty gitu ya. Pokoknya dia membantu mengurangi anti aging gitu, kayak mengurangi keriput, penuaan dini kayak gitu kalau si kolagen gitu. Kemudian yang selanjutnya ada DNA salmon, tapi kalau DNA salmon ini jarang ya biasanya digunakan, cuman dia menurut studi ada juga dia membantu untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, nah kayak gitu. Tapi yang biasanya kandungan utama itu cuma vitamin C sama glutathione sih biasanya yang sering dipakai gitu. Itu isi dari kandungan dalam infus whitening, kayak vitamin C. Pokoknya ada beberapa vitamin dan antioksidan di dalam. Oke.
artinya itu kalau untuk fungsi sendiri tuh macam-macam dok Iya, ya? berbeda-beda. Kalau perbedaan antara infus whitening dengan suntik putih apa dok? Kalau perbedaannya sebetulnya dari penamaan dari prosedurnya aja sih. Dari prosedurnya kalau si suntik vitamin C itu kan dia vitamin C, vitamin nih yang langsung dimasukkan ke jarum suntik kemudian langsung disuntikan ke pembuluh darah. Biasanya di pembuluh darah vena ya. Kalau si infus whitening itu prosedurnya dia dilarutkan dulu nih di cairan infusan itu ya. Cairan infus dimasukkan dilarutkan kemudian nanti dia dialirkan ke pembuluh darahnya menggunakan selang gitu. Kayak gitu, cuman penamaannya aja sih ya, proseduralnya aja ya, prosedurnya aja yang berbeda. Tapi kalau untuk apa perbedaannya ya sama-sama membantu mencerahkan. Sebenarnya penamaannya suntik vitamin gitu suntik dok vitamin, ya? yang betul itu penamaannya suntik vitamin. Kalau untuk prosesnya nih dok, yang terjadi nih ketika kita melakukan infus whitening, kok bisa memutihkan itu, kok bisa gitu dok? Bisa ya, iya, prosesnya seperti apa dok? Kalau untuk prosesnya, jadi kan gini, tubuh kita itu kalau misalkan kena radikal bebas, contohnya sinar matahari ya, efek dari sinar matahari itu kan dia dapat kita terpapar sinar matahari, terus tubuh itu secara alami dia akan memproteksi diri dengan cara mengeluarkan melanin. Makanya kalau misalkan kita kena sinar matahari, kenapa suka gosong, belang? Nah itu kan berarti si melaninnya bekerja nih untuk melindungi atau memproteksi diri dari sinar UV. Nah ketika kita melakukan suntik vitamin atau suntik putih atau infus whitening, nanti si kandungan-kandungan ini, tadi salah satunya vitamin C, saya ambil contoh, itu dia akan menghambat yang namanya enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini dia nanti yang akan memproduksi si melanin. Jadi ditekan gitu, dihambat si produksinya untuk tidak menghasilkan si melanin. Makanya nanti melaninnya kan berkurang tuh, terhambat untuk muncul ya gitu. Akhirnya terlihatlah kulitnya tampak cerah atau putih dari kulit sebelumnya. Kayak gitu. Kalau misalkan dilakukannya rutin gitu ya kan, lama-lama kan melaninnya terhambat ya, akhirnya kulit kita kan cerah jadinya gitu, putih. Kayak gitu sih prosesnya. Jadi dihambat si melaninnya. Jadi kandungan yang ada dalam infus whitening fungsinya menghambat dari proses melanogenesis atau tadi proses pembentukan melanin yang mana sebagai proteksi terhadap sinar UV kayak gitu. Oke. Nah kalau selain efek memutihkan nih dok, infus whitening ini apalagi dok fungsinya dok? Kalau untuk manfaat, karena kandungannya itu banyak vitamin, kemudian antioksidan, pastinya selain dari mencerahkan atau efek terhadap kulit, itu dia sebagai daya tahan tubuh. Jadi kalau misalkan kita lagi drop nih ya, mungkin lagi sakit, merasa badannya kurang enak, bisa untuk melakukan infus whitening atau suntik vitamin. Itu bisa membantu untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian bisa juga kalau ini kalau di medis ya gitu, untuk si glutathione, vitamin C itu dia digunakan untuk terapi orang-orang yang kanker sama efek dari kemoterapinya, karena dia dapat membantu sel-sel yang rusak ini nih. Kan kalau misalkan kita habis kemo kan, kemoterapi itu merusak sel-sel yang baik. Nah terusak, si vitamin C atau glutathione ini dia dapat membantu nih menambah atau membetulkan gitu ya si sel-sel yang rusak itu, diperbaiki seperti itu. Nah fungsinya jadi banyak ya, selain dari mencerahkan itu tadi untuk kesehatan, daya tahan tubuh, kemudian untuk membantu dari proses kemoterapi bagi orang-orang yang menderita kanker, dan masih banyak lagi. Ternyata bagus dok ya infus whitening ini, artinya bukan hanya digunakan untuk kecantikan saja begitu, tapi tadi disebutkan juga bisa untuk daya tahan tubuh, daya tahan tubuh juga bisa lebih baik lagi dok ya, dan bisa kanker, memperbaiki sel-sel. Efek dari kemoterapi kan biasanya tuh sakit, terus sel-selnya kan rusak ya, karena sel baiknya rusak. Nah itu bisa untuk membantu meregenerasi lah ya sel-sel yang rusak itu. Jadi dari infus whitening itu ya, infus vitamin. Oke, banyak ini sekali manfaat daripada infus whitening dok ya. Tapi di balik manfaat itu, apakah ada
mudaratnya. Nah, mudarat ya bahasa kita ya. Kita akan bahas setelah jeda, Dok ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.